ketika sudah menikah ya untuk seorang wanita, ataupun pada saat usia seorang wanita itu udah cukup dewasa nih, pasti akan muncul ya yang namanya kekhawatiran nih. Nanti apakah saya akan mengalami kesulitan untuk memiliki anak atau tidak gitu ya. Di video ini tenang aja teman-teman, yuk ditonton. Kita akan membahas tentang tanda atau ciri-ciri seorang wanita itu mengalami gangguan kesuburan. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kita berada ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu jangan lupa di subscribe nih channel saya Dr. WSP. Apa ciri-ciri wanita yang tidak subur? Ternyata ada teman-teman. Kebanyakan seorang wanita itu biasanya ya baru mengetahui dia itu mengalami masalah kesuburan ketika setelah menikah. Karena kelihatan nih kok belum juga hamil padahal udah menikah. Sebenarnya tanda-tanda ini atau ciri ini pun sebenarnya udah bisa dikenali walaupun belum menikah loh. Jadi untuk yang belum menikah yuk ditonton sampai habis. Karena memang nih ada tanda yang bisa dilihat dari seorang wanita yang memang tergolong tidak subur. Tanda yang pertama itu adanya perubahan hormon. Nah, ketika seorang wanita mengalami ketidakseimbangan hormon, ini merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan wanita itu menjadi tidak subur. Memang perubahan hormon ini nggak bisa kita lihat secara langsung ya teman-teman, tapi ada tandanya. Dan banyak juga nih yang belum sadar tentang kondisi perubahan hormon atau ketidakstabilan hormon ini. Tandanya itu yang pertama, berat badannya itu meningkat tanpa alasan tertentu. Jadi lebih mudah nih naik berat badannya. Kemudian timbul jerawat yang berlebihan, baik di wajah, leher, ataupun di daerah punggung gitu ya. Kemudian kehilangan gairah seksual. Kemudian keluarnya cairan di payudara. Padahal sebenarnya nggak boleh ya kalau yang tidak menyusui itu keluar cairan di payudara. Tubuh rambut halus pada wajah itu juga bisa merupakan tanda-tanda gangguan kesuburan ataupun rambut yang rontok dan juga menipis. Yang kedua yaitu adalah siklus menstruasi yang tidak teratur. Mungkin masih banyak ya di antara para wanita yang tidak tahu kalau rentang siklus normal itu ternyata bukan hanya 28 hari aja. Normalnya sih 28 hari yang kita tahu ya. Cuma dia plus minus 7 kok. Jadi artinya 21 hari sampai 35 hari itu bisa kita katakan dalam siklus yang normal. Jadi kalau kalian siklus menstruasinya itu terjadi di luar waktu tersebut, berarti siklus menstruasinya itu sudah tidak normal. Dan lama dari siklus menstruasi itu umumnya 2-7 hari ya teman-teman. Ketika terjadi lebih sebentar atau lebih lama dari 2-7 hari, ada kemungkinan kalau kamu mengalami gangguan kesuburan. Dan salah satu penyebab kondisi menstruasi yang tidak lancar ini adalah ketidakseimbangan hormon. Dan jangan sampai ya menstruasi yang tidak lancar ini dianggap sepele lagi. Yuk mulai di-aware, dilihat dan diperhatikan gitu ya. Dan ditangani juga nih, jangan sampai menimbulkan gangguan kesuburan di masa depan. Yang ketiga itu tandanya adalah warna haidnya itu tiap bulan kok terlalu gelap ya. Saya menstruasinya tiap bulan kok dok, lancar, nggak pernah nih nggak haid tiap bulan. Tetapi dilihat lagi teman-teman, gimana nih darah haid yang keluar. Pernah nggak kalian memperhatikan darah haid kalian? Pasti pernah ya. Ya karena memang pada kondisi normalnya darah haid itu warnanya itu terang loh teman-teman di awal-awal menstruasi. Dan dia memang akan menggelap nih. Tetapi bukan di awal menstruasi, udah seiring waktu ingin berakhirnya siklus menstruasi. Namun kalau dari awal aja nih ternyata darah haid kalian itu udah terlalu gerap, itu boleh nih merupakan tanda-tanda yang harus kalian aware, kalian waspadai. Karena itu bisa jadi ya salah satu tanda terjadinya endometriosis. Nah, yang belum tahu nih endometriosis itu apa? Jadi endometriosis itu merupakan kondisi ya teman-teman ketika terdapat jaringan atau endometrium yang tumbuh di luar rahim. Biasanya penebalan dinding rahim nih, dinding rahimnya akan lebih tebal dibandingkan yang normalnya. Kondisi ini itu akan membuat nih sel sperma sulit mencapai sel telur. Jadi pembuahan pun sulit untuk terjadi. Makanya yang mengalami kondisi ini memang sulit untuk hamil. Tanda yang keempat yaitu nyeri berlebihan pada saat haid.
Kalau nyeri head, nyeri-nyeri sedikit itu normal ya teman-teman ya, karena memang terjadi proses peluluran darah ya pada saat menstruasi itu, dan juga terjadi kontraksi rahim, makanya timbul nyeri. Namun kalau nyerinya itu atau sakitnya itu berlebihan, bahkan sampai mengganggu aktivitas kalian sehari-hari, itu udah nggak normal lagi. Karena kalau nyerinya itu sampai berlebihan, itu bisa juga nih ciri-ciri endometriosis, atau bisa juga ciri-ciri terjadinya radang panggul. Dan kondisi endometriosis, radang panggul itu menjadi salah satu penyebab wanita tidak subur. Kalau kondisi radang panggul dibiarkan, bisa memunculkan jaringan parut nih pada tuba falopi yang bisa mencegah terjadinya pembuahan. Radang panggul itu juga bisa membuat seorang wanita itu tinggi, beresiko lebih tinggi untuk mengalami kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik, dan itu sangat membahayakan bagi ibunya, karena perdarahannya itu kalau nggak ketahuan, nggak bisa ditanganin, itu bisa fatal banget. Yang kelima, tandanya itu adalah menopause dini. Ya, saya berdoa kita semua seorang wanita itu jangan sampai mengalami menopause dini. Walau memang setiap wanita, salah satunya diantaranya itu pasti ada yang namanya mengalami menopause. Usia kita mengalami menopause itu teman-teman itu ketika memasuki awal usia 40 tahun, bahkan ada yang lebih. Kalau mengalami menopause dini, ini merupakan salah satu ciri-ciri wanita yang gak subur. Kenapa? Ya karena menopause itu menandakan bahwa ovarium kita tadi, indung telur kita ini, itu gak lagi memproduksi sel-sel telur. Jadi gak bisa lagi nih dibuahi oleh si sel sperma, yang biasanya ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Tanda awalnya apa? Bisa mulai siklus menstruasi yang tidak teratur, misfinya kering, adanya penurunan gairah seksual, bahkan insomnia atau kurang untuk tidur tuh susah gitu ya. Tanda yang keenam yaitu adanya perubahan berat badan secara tiba-tiba, baik naik ataupun turun. Perubahan berat badan ini menjadi masalah ya teman-teman, karena kalau terjadinya secara tiba-tiba itu bisa berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon yang biasa dikenal dengan PCOS, sindrom ovarium polikistik. Jadi kumpulan-kumpulan gejala nih dari ovarium yang bentuknya itu kecil-kecil kayak telur gitu ya. Pada kondisi yang namanya PCOS ini itu dapat meningkatkan kadar insulin loh teman-teman, sehingga insulin yang meningkat itu akan merangsang produksi androgen. Nah, hormon androgen yang meningkat ini itu akan menghambat produksi sel telur, sehingga kesuburan dari wanita otomatis terganggu. Pada wanita yang mengalami PCOS itu juga mengalami gangguan pada hormon yang mengatur rasa lapar dan juga rasa kenyang. Makanya terjadi perubahan berat badan secara tiba-tiba. Kemudian selain tanda-tanda di atas ya, ada lagi teman-teman cara untuk memastikan ciri-ciri tadi kalau wanita ini memang nggak subur. Yang pertama, dilakukan pemeriksaan ovulasi dan juga pemeriksaan hormon. Proses ovulasi itu dapat dilihat dari jumlah hormon yang ada di dalam darah kita. Nah, itulah mengapa tes darah itu diperlukan untuk mengetahui kesuburan wanita tadi. Kemudian pemeriksaan yang kedua, HSG. Udah pernah dengar belum? HSG itu singkatan dari hysterosalpingografi. Nah, HSG ini merupakan pemeriksaannya itu menggunakan sinar X atau ronsen ya teman-teman. Itu untuk melihat kondisi di sekitar rahim gitu ya. Apakah rahimnya itu atau tuba falopinya itu bagus atau tidak salurannya. Pemeriksaan yang ketiga yaitu adalah laparoskopi diagnostik. Nah, ini sedikit pembedahan ya teman-teman, cuma lukanya kecil aja. Karena dengan pemeriksaan laparoskopi diagnostik ini, dokter bisa melihat kondisi rahim secara langsung, ovariumnya, tubanya, itu untuk memastikan apakah terdapat sesuatu yang tidak normal. Dan kalaupun misalnya nih ada masalah sumbatan di tuba atau ada sedikit benjolan ke arah tumor jinak atau apa gitu ya, dari laparoskopi ini bisa langsung diambil sama dokter, bisa langsung ditangani. Cuma biasanya dokter memerlukan info konsen dulu nih dari kalian dan pasangan. Perlu diingat ya teman-teman, masalah kesuburan itu bukan hanya dialami oleh wanita aja. Ini kan kita bahas wanita ya tadi di atas ya.
Ternyata tidak sedikit ya teman-teman, si pria pun mengalami masalah yang sama. Jadi sebaiknya memang jika belum memiliki momongan juga setelah 1 tahun lebih menikah, sebaiknya didiskusikan dengan pasangan, diperiksakan sama-sama. Pak suami diperiksa, sang istri juga diperiksa. Dan saya harapkan ya untuk tetangga segala macam ya, saudara, orang tua, mertua itu jangan ikut campur nih di urusan masalah rumah tangga pasangan ini. Karena kan mereka kalau ditanyain terus tuh bisa stres. Dan kalau stres itu juga bisa menjadi penyebab gangguan terjadinya kesuburan. Yuk di-share nih video saya ke orang tua kalian, saudara kalian, atau mungkin ke mertua kalian ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, tanda atau ciri-ciri wanita yang tidak subur itu adalah siklus menstruasinya nggak lancar, perubahan berat badan secara drastis tiba-tiba ya, kemudian warna darah head terlalu gelap mulai dari awal menstruasi, kemudian adanya nyeri head yang berlebihan, apalagi ya tadi menopause dini, perubahan hormon. Tetapi setelah mengetahui ciri-ciri tadi tetap harus dilakukan pemeriksaan. Jangan diagnosis sendiri, aduh saya nggak subur nih, aduh kamu nggak subur ya, aduh menantu saya nggak subur ya gitu ya. Jangan teman-teman ya, tetap dipastikan dengan melakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video-video saya bermanfaat dan di-share ya ke semua orang ya. Jangan lupa nih di subscribe dulu channel Dr. WSP dan semua media sosial saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan lewat DM Instagram. Wassalamualaikum.